Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah satu hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang termasuk ke dalam Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari atau 10 malam yang nilai ibadahnya atau pahala ibadah yang dilaksanakan pada ke-10 hari atau ke-10 malam pertama awal bulan Dzulhijjah sangat istimewa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya pahala amal ibadah yang dikerjakan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah melebihi dari pahala jihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada satu amalan yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 10 awal Zulhijjah. Para sahabat lantas bertanya kepada Rasulullah SAW, qalu walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak lebih baik dari pahala jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali seorang lelaki yang keluar dari rumahnya dengan dirinya dan dengan hartanya, tetapi dia tidak kembali dengan suatu apapun, alias orang tersebut jihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan hartanya, dan gugur di medan perang, dan hartanya pun dihabiskan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa mimbar penyuluh yang budiman, kalau dalam bulan Ramadan ada yang dikenal dengan istilah al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dalam bulan Dzulhijjah ada yang dinamakan 10 hari atau 10 malam bulan Dzulhijjah. Hari atau malamnya tidak dibedakan, karena kalau kita perhatikan dalam surat Al-Fajr, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri. Dari ayat 1 sampai ayat keempat surat Al-Fajr tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu fajar dan demi 10 malam. Menurut para ulama tafsir, bukan hanya 10 malam, tetapi termasuk juga 10 hari awal Dzulhijjah. Dan tidak dibedakan mana yang ganjil, mana yang genap. Wasyaf'i wal watri. Artinya, setiap amalan yang kita laksanakan pada 10 awal bulan Dzulhijjah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnat, baik itu sholat yang 5 waktu, atau membaca Al-Quran, atau berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya,
silaturahmi, thalabul ilmi, dan amalan-amalan yang biasa kita laksanakan, yang kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, nilainya lebih tinggi dan lebih baik daripada amalan jihad fi sabilillah. Subhanallah, ini adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada amalan yang spesial yang hanya dapat kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah haji dan umroh. Yang kedua adalah saum pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dinamakan juga saum Arafah. Bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka sunat pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk melaksanakan saum Arafah, yang pahalanya kata Rasulullah SAW bisa menjadi kifarat atas kesalahan-kesalahan kita 1 tahun di masa yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wasyamu Arafata ahtasibu 'alallah ayu kafiru sanata lati madha was sanata lati ba'da. Saum Arafah, aku menyangka bahwa saum tersebut dapat menjadi kifarat terhadap kesalahan-kesalahan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, pada tanggal 9 Dzulhijjah pula kita disunatkan banyak berdoa dan banyak berzikir, mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan, khairud du'ai du'a'u yaumi arafata wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa yang diucapkan pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi para pemirsa yang budiman, pada saat kita melaksanakan saum Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita juga disunatkan untuk membacakan doa dan dzikir yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, amalan yang dilaksanakan pada 10 hari awal Dzulhijjah, malamnya setelah terbenam matahari, kita memperbanyak dzikir atau kalimat-kalimat takbir, tahmid, dan tahlil yang biasa kita ucapkan pada malam takbiran, bahkan sampai tanggal 13 atau hari Tasyrik. 10, 11, 12, sampai 13 kita disunatkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat takbir, tahmid, dan tahlil. Selanjutnya pada tanggal 10 adalah kita melaksanakan sholat sunat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Para pemirsa mimbar penyuluh yang berbahagia, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan bulan Dzulhijjah dan untuk memaksimalkan beramal pada 10 hari awal Dzulhijjah ini, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.